sebagai praktisi hukum ya, karena saya juga bukan sebagai kuasa dari Nikita Mirjani atau kuasa dari Reja Gladys. Jadi sebagai praktisi hukum saya tentu punya pendapat, ya kan? Karena teman-teman media menanyakan itu. Nah, tentang Nikita Mirjani melakukan gugatan Puan Prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Nah, itu sah-sah saja. Karena setiap warga negara boleh melakukan upaya hukum, baik itu pidana maupun perdata. Nah, nanti yang menentukan dan menyikapi itu adalah majelis hakim ya. Nah, kemudian itu sudah diumumkan juga oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa telah terdaftar gugatan Puan Prestasi dari Nikita Mirjani yang diajukan oleh kuasa hukumnya. Kalau tidak salah dia menggugat 114 miliar dan memohon nanti akan dilakukan sita aset-aset daripada Dr. Reja Gladys. Itu sah-sah saja. Karena memang saya melihat kerugian atau mungkin ada kerjasama ya dulu antara Nikita dengan Dr. Reja sehingga ada mengalir uang 4 miliar. Nah ini kan nggak mungkin kalau suap menyuap itu sampai 4 miliar itu saya nggak masuk akal. Iya kan? Kok mau Dr. Reja Gladys memberikan uang 4 miliar? Ada apa? Kan tentu kalau menurut saya ada kerjasama yang dahulunya mungkin mereka ini pecah kongsi katakanlah ya kan menurut saya ini sehingga eh, antara pihak satu dengan pihak yang lain ini keberatan dengan terjadinya ini. Nah, atau memang dulu mereka ini ada kontrak baik itu secara tertulis maupun lisan. Tolong yang di-endorse ataupun tolong yang dipublikasikan barang saya, produk saya begitu mungkin ya kita tidak melihat. Nah, One Prestasi ini boleh-boleh saja baik itu mungkin dulu kontraknya yang tidak diselesaikan oleh Dr. Reja, ya kan? Atau memang terlalu lama si Nikita Mirjani ini ditahan, ya kan? Sampai 8 bulan kalau nggak salah, ya kan? Karena pidana ini paling tidak ya itu 6 bulan sudah putus maksimal. 6 bulan. Jadi kalau ini 8 bulan, ini ada apa? Ini perlu patut hakim atau pengawas Mahkamah Agung itu memeriksa hakim yang menyidangkan ini. Gitu. Kenapa lama ini dipimpin sidangnya? Walaupun saksi terlalu banyak, saksi banyak kan bisa dipilah mana saksi kira-kira yang harus berbobot untuk dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Atau secara maraton. Artinya jangannya sidangnya seminggu sekali. Tapi kan bisa kalau pidana seminggu 2 kali juga bisa. Seminggu 3 kali juga boleh. Kemarin waktu kita sidang dengan namanya eh, sampai maraton juga yang dilakukan oleh hakim, tapi akhirnya putusannya ini ditunda dikarenakan ada demo kemarin, jadi mungkin hakim tidak nyaman. Itu boleh-boleh saja. Nah, jadi mungkin eh, Nikita Mirjani ini melakukan gugatan tentang kerugian mungkin ada yang belum dibayar oleh Dr. Reja, kemungkinan ya. Kemudian ditambah lagi dia terlalu lama dihukum, di penjara, ditahan ya, mulai dari penyidik di Polda Metro ya. Polda Metro sampai di kejaksaan kemudian di persidangan. Wajar saja sih orang melakukan gugatan karena dia cukup lama ditahan. Siapa yang menahan ini? Ya itu adalah masih jaksa. Akib dari polisi dan sekarang jaksa. Kemudian itu bisa perpanjangan juga. Nah, kemudian akibat siapa dia dilakukan penahanan? Akibat yaitu dari laporannya Dr. Reja Gladys ya kan. Jadi wajar saja dia menggugat. Tapi itu kan nanti kan yang menilai hakim di persidangan. Berarti bisa dibilang sah-sah saja kita untuk meminta berapa untuk imaterial kerugian imaterial karena kan Niki merasa minta 100 itu karena dia selama 7 bulan 8 bulan ini tidak bisa mencari nafkah dan kredibilitas dan nama baiknya hancur karena laporan dari RG. Sah-sah saja meminta berapapun 1 T atau berapa. Oh tidak, jadi tidak sesuka hati kita juga meminta. Tapi kan seperti Nikita Mirjani juga itu harus mempunyai hitung-hitungan tersendiri. Ya mungkin dia selama di dalam tahanan ada kontrak yang tidak bisa dikerjakan, misalnya katakanlah 600 juta, ya kan ada misalnya pekerjaan yang sini 100 juta, nanti dibuktikan di persidangan. Jadi nggak bisa suka-suka hati kita menggugat. Tapi kalau in material sah-sah saja. Jadi ada namanya material. Material itu adalah kerugian yang sebenarnya sesuai dengan fakta, ya kan? Nah, seperti saya misalnya sebagai pengacara, ya. Contohnya jasa saya 2 miliar misalnya. Tapi dikarenakan saya tersangkut kasus, ya kan? Kemudian kasus ini juga abal-abal sehingga rugi 2 miliar saya. Nah, itu bisa saya gugat kepada orang yang melaporkan saya, kan begitu. Nah, saya pikir
Nikita Mirzani sudah punya hitung-hitungan sendiri dan pengacaranya juga sudah menghitung berapa sebenarnya kerugian sehingga muncullah angka 114 miliar begitu. Terkait sita aset dan bangunan rumah tadi, sah-sah juga kan Bang? Suruh menyita dari Boleh. Jadi kalau tidak terbukti Reza ini dong merasa keberatan juga bisa kan? iya, jadi masalah terbukti atau tidak terbukti kan nanti kan setelah putusan. Jadi ketika 114 miliar ini dikabulkan, kemudian tergugat yaitu Dr. Reja Gladys tidak membayarkan, misalnya nanti nih ya putusannya itu, maka Nikita melalui pengadilan melakukan sita eksekusi. Jadi pengganti dari 114 itu. Jadi bukan kemudian 114 dibayar, kemudian disita lagi asetnya, bukan begitu. Tapi 114 ini tidak bisa dibayar secara kontan, secara cash uangnya, maka dilakukan sita dengan aset-asetnya. Itu maksudnya. Begitu. Bang, tapi Niki tetap merasa itu ada perjanjian, maupun lisan maupun tulis. Emang boleh Bang perjanjian lisan? Karena kan setahu saya harus ada hitam di atas putih dan ada materai. Itu adalah ada landasan hukum di situ. Kalau lisan kan tidak ada, bisa diperkuat Bang. Karena Niki merasa dia bilang ada untuk uang tutup mulut itu dari bulan November 2004 sampai 2005. Itu dia yang merasa itu ada perjanjian. Cuman Reza tidak pernah merasa itu perjanjian gitu. Oh iya. Jadi perjanjian lisan itu menurut undang-undang juga diperbolehkan ya. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa memang ada saksi yang mendengar. Jadi antara saya dengan teman-teman misalnya begitu, dengan teman media, kita berjanji ya, saya kasih uang hari ini 1 miliar misalnya kan, tolong nanti kembalikan sama saya 1,5 miliar, kira-kira 1 minggu atau 1 bulan. Nah, kemudian ada saksi yang mendengarkan, memang faktanya dan ditambah lagi ada rekaman. Walaupun tidak tertulis, itu sah. Tapi ada saksi yang menerangkan nanti di persidangan bahwa memang benar, saya mendengar Pak Iskandar itu contohnya meminjam uang, kan begitu. Bahwa saya mendengar bahwa Dr. Reja Gladys itu meminjam uang kepada Nikita Mirzani atau ada kontrak yang belum saya bayar. Jadi masih saya bayar 4 miliar, tapi kontraknya misalnya 10 miliar, ya kan? Kemudian 6 miliar lagi yang belum saya bayar, kan begitu. Pastikan dulu bahwa itu adalah uang hasil kejahatan, ya kan? Nah, ada putusan pengadilan bahwa memang ada uang tersebut, sehingga